Sunan Bonang atau yang dikenal dengan Raden Makdum Ibrahim adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Ia lahir di Surabaya pada 1465 Masehi. Sejak kecil Sunan Bonang sudah mendapatkan pendidikan nilai-nilai Islam. Sunan Bonang juga berkawan dengan sesama wali. Ia sempat berguru dengan Syekh Maulana Ishak di Aceh bersama Raden Paku atau Sunan Giri. Pengetahuan agama Islam yang sudah dimilikinya menjadi bekal kuat untuk melanjutkan dakwah ayahnya di tanah Jawa, khususnya wilayah Tuban. Di antara media dakwah yang ia gunakan untuk menarik perhatian masyarakat adalah gamelan. Konon, nama Sunan Bonang sendiri berasal dari nama salah satu gamelan yang diciptakannya. Gamelan itu terbuat dari kuningan yang berbentuk lingkaran dan memiliki tonjolan di bagian tengahnya. Apabila dipukul menggunakan kayu, maka akan menghasilkan bunyi yang merdu. Gamelan itulah dinamakan bonang. Setiap Sunan Bonang memainkan alat musik tersebut, masyarakat akan berdatangan mendengarkannya. Masyarakat Tuban pada saat itu kental dengan budaya Jawa. Agama yang mereka anut sebelumnya juga agama Hindu dan Buddha. Sehingga tidak heran jika dengan pendekatan budaya ini hati mereka menjadi lunak. Wali Songo I ini memiliki cipta rasa seni yang tinggi. Ia sering menggelar pertunjukan wayang dengan banyak menggubah cerita-cerita di dalamnya. Gubahan cerita itu diberi nuansa Islam. Salah satu cerita gubahannya adalah kisah Pandawa dan Kurawa. Pertunjukan wayang yang digelarnya selalu diiringi dengan lagu-lagu Jawa lengkap dengan bunyi-bunyi gamelan. Dari situlah Sunan Bonang memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam lirik lagu. Setiap bait selalu diisi dengan 2 kalimat syahadat. Hal itulah yang menjadikan masyarakat mudah menerima ajaran Islam tanpa paksaan. Selain gamelan dan pertunjukan wayang, Sunan Bonang berhasil mengislamkan masyarakat dengan karya sastra yaitu suluk. Dalam bahasa Arab suluk berarti menempuh jalan tarikah atau tasawuf. Ia mengemasnya dalam wujud tembang. Di antara suluk ciptaan Sunan Bonang yang terkenal adalah suluk Wujil. Suluk ini menjelaskan tentang suasana peralihan ajaran Hindu menjadi ajaran agama Islam. Selain menciptakan karya sastra berupa suluk, Sunan Bonang juga menciptakan tembang yang sangat terkenal hingga saat ini yaitu Tombo Ati. Tembang Jawa yang merupakan syair sebagai penenang batin. Berikut syair dan artinya tembang Tombo Ati. Tombo ati iku 5 perkarane, obat hati itu ada 5 perkara. Kaping pisan moco Quran lan maknane. Pertama, mengaji Al-Quran berikut maknanya. Kaping pindo sholat wengi lakonono. Kedua, mendirikan sholat malam. Kaping telu wong kang soleh kumpulono. Ketiga, berkumpul dengan orang soleh. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Keempat, memperbanyak berpuasa. Kaping 5 zikir wengi lingkang suwe. Kelima, memperbanyak zikir malam. Salah sawijine sopo bisa ngelakoni. Siapa yang bisa menjalani satu di antaranya? Mugi-mugi Gusti Allah nyembadani, semoga Allah mencukupi. Dakwah Sunan Bonang ini bukan tanpa halangan yang merintangi, cobaan demi cobaan silih berganti menghantui jalan dakwah Sunan Bonang. Salah satunya ketika ia melakukan perjalanan melewati sebuah hutan di daerah Rembang. Sunan Bonang sempat dibegal oleh penjahat yang bernama Lokajaya. Penjahat ini belakang menjadi murid Sunan Bonang dan bergelar Sunan Kalijaga.
Selain itu Sunan Bonang juga pernah diuji kekeramatannya oleh seorang Brahmana yang sengaja datang dari India untuk mengetes kewalian Sunan Bonang. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Bonang mampu membalik keadaan hingga sang Brahmana masuk Islam. Dakwah Sunan Bonang melalui tradisi Jawa yaitu dengan menggunakan budaya wayang kulit, gamelan dan tembang juga diikuti oleh sang murid Sunan Kalijaga. Tak heran jika murid-murid Sunan Bonang banyak tersebar di seantero Pulau Jawa. Dengan mendekatkan kepada kebudayaan hingga dalam waktu 50 tahun, Islam mampu berkembang di Pulau Jawa menggantikan agama lama yaitu Hindu dan Buddha. Islamisasi yang dilakukan oleh Sunan Bonang dengan pendekatan kebudayaan adalah salah satu metode yang sangat ampuh. Sehingga masyarakat yang pada saat memeluk agama non-Islam dan kepercayaan berhasil diislamisasikan tanpa kekeraan. Sunan Bonang juga dikenal sangat toleransi dengan masyarakat non-Muslim dengan menghormati kebudayaan dan kepercayaan yang dianut oleh mereka. Jika pada saat itu, Sunan Bonang melakukan penyebaran Islam dengan kekerasan, mungkin Indonesia saat ini bukanlah negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Sebagai umat Islam, Mimin sangat berterima kasih kepada Sunan Bonang dan para wali Allah yang lain, karena telah menyiarkan agama Islam. Untuk itu mari kita membacakan Al-Fatihah kepada para wali Allah yang telah berjasa menyiarkan Islam di Tanah Jawa. Sebarkanlah agama Islam ke seluruh pelosok jagat, Nak Mas Kalijaga. Aku akan teraguhkan ke Sunan Bonang. Tapi ingat, dalam Islam tidak ada paksaan. Sendiko ang lampay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.